Halo warga Kristus, Shalom. Kali ini kita akan membahas tentang ciri-ciri orang yang meninggalkan Tuhan. Apa saja ciri-ciri orang yang meninggalkan Tuhan? Sebelum masuk dalam pembahasan, jangan lupa di-subscribe dan tekan notifikasi loncengnya agar mendapat info update video terbaru dari kami. Oke? Salah satu ciri-ciri orang yang meninggalkan Tuhan terdapat pada kitab Yohanes 15 ayat 1 sampai yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal ini Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Hal yang pertama yaitu adalah tidak berbuah. Dalam ayat yang keempat dijelaskan setiap ranting tidak dapat berbuah dengan sendirinya. Dan di ayat yang kedua, setiap ranting yang tidak berbuah akan dipotong. Buah yang dimaksud yaitu adalah buah roh. Sama halnya terdapat dalam Galatia 5 ayat 22 sampai ayat yang ke-23. Jika kita tidak ada buah roh, maka kita masuk dalam ciri-ciri orang yang meninggalkan Tuhan. Dan otomatis Tuhan akan memotong orang yang tidak berbuah, alias masuk neraka. Hal yang kedua yaitu adalah dibersihkan. Pada ayat yang kedua, setiap ranting yang berbuah dibersihkan agar dapat berbuah lebih banyak lagi. Pembersihan pada pohon yang berbuah baik dilakukan agar buah di pohon tersebut terjaga kualitasnya. Dalam hal ini kita dibersihkan oleh firman Tuhan. Banyak cara kita mendapatkan firman Tuhan. Selain membaca Alkitab, kita juga bisa membaca artikel tentang firman Tuhan, atau membaca buku-buku renungan yang mengandung tentang firman Tuhan, atau kita bisa membaca atau mendengarkan lewat audio visual di televisi, di internet atau lewat HP, atau di media-media yang lainnya. Tetapi jika buah roh tersebut tidak dibersihkan, maka kualitas dari buah tersebut akan turun, dan bisa jadi buahnya menjadi busuk, dan hasilnya menjadi kebalikan dari ke-9 buah roh tersebut, yaitu tidak mempunyai kasih, tidak ada sukacita, tidak ada damai sejahtera, tidak sabar, sombong, tidak kejahatan, tidak setia, kasar, dan tidak ada pengendalian diri. Jika kita masuk dalam kategori tersebut, maka kita masuk dalam ciri-ciri orang yang meninggalkan Tuhan. Hal yang berikutnya yaitu adalah kering. Kekeringan adalah di mana ranting sudah tidak dapat suplai kehidupan dari batang pohon tersebut. Dan tanda orang yang kekeringan adalah pemalas. Pemalas dalam pelayanan atau melayani Tuhan bisa dari faktor kesibukan duniawi yang sangat menyita waktu, sehingga kita lupa melayani Tuhan dan mendekatkan diri kepada Tuhan.
Dan juga bisa dalam hal rutinitas atau kebiasaan. Biasa kita membaca Alkitab, biasa kita pergi gereja, tapi itu hanya sebatas rutinitas, bukan dari hati untuk kita membaca Alkitab, atau dari hati kita melayani, atau dari hati kita pergi ke gereja untuk beribadah. Faktor yang lainnya yaitu adalah zona nyaman. Zona nyaman adalah keadaan di mana semua dalam keadaan baik-baik saja. Memang ini keadaan yang membuat kita merasa bahagia, karena kita merasa tidak ada yang perlu dikhawatirkan lagi. Tetapi ketika kita terlalu terlena dalam zona ini, kita akan mulai melupakan Sang Pencipta, yaitu adalah Tuhan Yesus itu sendiri. Ketika kita berada dalam masalah, kita rajin berdoa, datang sama Tuhan, meminta jalan keluar. Lalu ketika ada zona nyaman, pada umumnya kita mulai lupa untuk berdoa, lupa untuk membaca firman Tuhan. Karena semua dalam keadaan baik-baik saja, seolah-olah kita tidak membutuhkan Tuhan lagi. Jika kita masuk dalam hal ini, kita adalah tanda-tanda orang yang meninggalkan Tuhan. Semoga kita tidak masuk dalam ciri-ciri tersebut. Jika kalian mempunyai tambahan tentang ciri-ciri orang yang meninggalkan Tuhan, jangan lupa tulis opini kalian di bawah. Demikian pembahasan ini, tetap jaga kesehatan dan keep on fire.